Sekarang gantian gue mau ceritain tentang kejadian mistis yang terjadi di jam 12 malam. Kejadian ini menimpa satu keluarga pas mereka pindah rumah. Dan yang lebih seremnya lagi, kejadian itu selalu terjadi pas lewat tengah malam, Bi. Nah, jadi ada satu keluarga, suami, istri, dan satu anaknya yang masih bayi gitulah, umurnya sekitar 1 tahunan. Oke. Suami istri ini kita sebut aja namanya Pak Ahmad dan Bu Rena ya. Pak Ahmad sama Bu Rena. Iya, Anaknya masih bayi umur 1 tahun. iya benar. Oke, sip. Pekerjaan Pak Ahmad ini dokter kandungan yang terkenal banget lah di Bandung. Oke. Nah, sampai akhirnya ada satu waktu di mana dia ditawarin opportunity yang lebih gede lah dari segi uangnya. Dia tuh kayak di hijack, jadi kayak dedicated dokter gitu di salah satu perusahaan minyak di Sumatera. Oke. Nah, akhirnya Pak Ahmad ini ambil lah si opportunity ini. Karena Pak Ahmad ini ambil, berarti satu keluarga harus pindah dong ke Sumatera. Ini Sumatera mana nih, Moy? Di Provinsi Riau, cuman kotanya gue nggak bisa nyebutin kota apa. Sebentar. Provinsi Riau, perusahaan minyak. Iya, Kayak gue tahu deh, Moy. Lanjut. lo tau kan? Tahu. Nah, di situ, Bi. Nah, dokter di sana itu selalu dikasih fasilitas rumah, Bi. Nah, kayak rumah dinas itu gede banget dan itu tuh 2 lantai. Dan mereka pun juga di sana dikasih 2 ART gitu. Asisten rumah tangga. Iya, benar. Oh, oke. Nah, beberapa hari tinggal di sana, ya nggak bisa dibohongin, mereka ngerasa happy lah. Karena kan pindah ke kota baru gitu kan, hidup baru lagi. Walaupun di saat yang bersamaan juga Pak Ahmad tuh sering banget kayak pulang malam ninggalin Bu Rena sama bayinya dan 2 ART-nya karena ada kayak satu pasien tuh yang harus dikasih perawatan intensif gitu, Bi. Nah, by the way mereka tuh tidur di atas lantai 2. Nah, ART-nya itu tidur di lantai 1. Oke. Di kamar itu Pak Ahmad, Bu Rena sama bayinya tuh tidur satu kamar. Nah, tapi bayinya tuh dikasih kayak satu crib gitu buat kasurnya dia gitu loh. Jadi mereka misah kasurnya. Oh. Nah, jadi ada satu hari suaminya tuh kebetulan ada operasi gitu, Bi. Nah, berangkat sore dan sampai tengah malam tuh belum pulang. Posisinya pun juga 2 ART ini tuh udah tidur. Oke. Nah, jadi sekitar jam 12 malam Bu Rena tuh yang tidurin anak bayinya tuh di kamar. Nah, ngerasa bosen karena udah tidurin anaknya, akhirnya Bu Rena turun ke bawah buat nonton TV. Dia pun ninggalin lah anaknya di cribnya itu. Nah, kenapa Bu Rena ngerasa secure juga karena di crib anaknya itu tuh kayak ada alarm gitu, Bi. Nah, jadi kalau misal ada goyang, ada getar dikit, pasti alarmnya hidup. Iya. Nah, Anaknya nangis pun denger-dengeran kan? Iya, alarm. benar. Paham, Tapi itu bentuknya CCTV atau suara doang? Alarm gitu, Nat. Oh, Suara doang berarti. Suara doang. Iya, suara doang. Nah, 10 menitan abis Bu Rena turun ke bawah nonton, tiba-tiba Bu Rena tuh denger alarmnya hidup gitu, Bi. Nah, kayak tit gitu. Nah, tandanya anaknya kebangun dong. Gerak. Iya, kan? ada sesuatu gitu kan? Ada sesuatu lah gitu. Dia tuh rada bingung tuh dari lantai 1 tuh dia masih kayak rada ngelongong gitu. Kenapa ya gitu? Siapa tahu berhenti lagi gitu kan? Iya. Tiba-tiba nggak lama setelah ada alarm itu, Bu Rena tuh denger kalau misalnya ada suara bayi tuh teriak nangis kenceng banget, Bi. Nat, dari lantai 2. Ya tandanya anaknya dong nangis kan? Iya, benar. Bu Rena tuh langsung lah panik. Dia buru-buru naik tuh dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, pas di lantai 2, Bu Rena tuh bener-bener kayak ngerasa bingung banget, Bi. Nat, karena pas dia ngecek di kamarnya, ternyata anaknya tuh nggak ada di cribnya. Hah? Anjing. Terus kemana? Nah, yang bikin Bu Rena itu kaget lagi, ternyata Bu Rena denger kalau misalnya suara anak bayi nangis ini lagi, anaknya dia yang lagi nangis ini, tiba-tiba suaranya berasal dari satu kamar yang sekarang tuh dijadiin kayak playground anaknya gitu. Nah, Bu Rena langsung coba masuk ke ruangan itu. Pas banget Bu Rena lagi buka pintunya, yang tadi Bu Rena denger kalau misalnya tuh anaknya lagi nangis kejer, tiba-tiba Bu Rena denger kalau misalnya anaknya tuh kayak ketawa cekikikan gitu, Bi. Nat, Anjing. Serem banget. Gue merinding, Moy. serem banget kan? Dibuka tuh sama Bu Rena kamarnya, ternyata lampunya mati, gelap. Dan pas dihidupin, ternyata bener kalau misalnya anaknya tuh lagi di tengah kamar itu, lagi duduk di tengah sambil ketawa-tawa sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, Nat. Lu bisa bayangin nggak? Anaknya yang tadi baru ditinggal 10 menitan di crib, tiba-tiba pindah sendiri ke kamar satu lagi, dan dia tuh sambil ketawa-tawa sendiri, Bi. Nat, Serem banget. setelah kejadian itu langsung lah Bu Rena tuh langsung nelpon Pak Ahmad. Ditelepon, pas Pak Ahmad nyampe rumah, dijelasin lah segala macam tuh akan kejadian tadi. Karena hal itu juga akhirnya Pak Ahmad tuh pasang CCTV di rumahnya.
biar kalau misalnya ada apa-apa bisa kepantau lah dari CCTV kan. Iya. Nah, beberapa minggu mereka tinggal di sana dengan kesibukan Pak Ahmad yang tadi gue bilang sering pulang pagi. Akhirnya Pak Ahmad tuh nemu lah waktu liburnya. Nah, pas di weekend ini Pak Ahmad tuh mutusin ngajak Bu Rena, bayinya dan satu ART-nya buat liburan. Oke. Nah, satu ART-nya diajak liburan, berarti satu lagi tinggal di rumah dong, Iya, buat iya. ngejaga rumah. Karena nggak mungkin rumah ditinggal sendiri kan, kosong kan. Pak Ahmad sekeluarga tuh liburan 2 hari semalam. Pas di hari kedua, mereka tuh pulang sore. Nah, pas pulang sore, Pak Ahmad tuh langsung lah, kayak di depan pintu kayak tin tin gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali, nggak dibukain sama ART yang ada di rumah ini. Nah, kayak sore-sore kok nggak ada yang bukain ya, gitu. Iya, heeh. Nah, Pak Ahmad juga sebel karena nunggu kelamaan. Akhirnya mereka buka pagar sendiri. Mereka turunlah dari mobil. Turun dari mobil, mereka masuk rumah. Dan pas mereka masuk rumah, mereka tuh bener-bener kaget banget, Bi, Nat. Kenapa? Karena mereka ngeliat kalau misalnya di ruang tengahnya rumah itu, mereka lihat di tengah ruangan itu ada pisau. Pisau itu berlumuran darah banget. Dan di sebelah pisau itu ada kayak selembar kertas gitu, Bi, Nat. Mereka langsung teriak tuh manggil-manggil ART-nya ini. Kita sebut aja namanya Mbak Nur ya. Yang di rumah ini nih. Kayak Mbak Nur, Mbak gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Bener-bener kosong melompong, nggak ada yang nyaut sama sekali. Nah, sampai akhirnya salah satu ART-nya ini coba masuk sendiri buat nyari Mbak Nur. Tiba-tiba si Mbak ini tuh teriak kenceng banget, Bi, Nat. Ya Pak Ahmad kaget lah, langsung nyamperin lah kan. Kayak kenapa nih Mbak yang satu lagi kok teriak-teriak gitu. Ternyata Mbak ini teriak karena dia lihat kalau misalnya di lantai dapur itu banyak banget bercak darah. Nah, di situ Pak Ahmad tuh langsung buru-buru tuh ngebersihin bercak darahnya lah. Nah, di ruang tamu yang tadi gue bilang, Bu Rena tuh ternyata lagi bacain kertas yang ada di sebelah pisau itu. Dan ternyata kertas itu adalah surat dari Mbak Nur. Yang Mbak Nur tulis tuh intinya Mbak Nur mau pulang. Mbak Nur mau pulang kampung aja, dia nggak mau kerja di rumah Pak Ahmad lagi karena dia nggak kuat. Gak Gitu. kuat karena gak tahu. Nah, nggak tahu, Bi. Nah, bingung kenapa tiba-tiba Mbak Nur tuh kayak gitu. Bu Rena akhirnya ngecek CCTV lah. Karena kan udah dipasang CCTV kan sama Pak Ahmad kan. Main lah tuh dari hari kemarin pertama nggak ada apa-apa dan dicek seharian nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya di tengah malam, tepat jam 12 malam, dia ngelihat kalau misalnya dari rekaman CCTV itu Mbak Nur tuh lagi ngomong sendiri. Kayak ngomong sama orang tapi sendiri. Di CCTV tuh nggak ada sosok siapa-siapa lagi selain Mbak Nur. Tiba-tiba Mbak Nur tuh lari kenceng banget, histeris banget, kayak lagi menghindari sesuatu gitu loh. Nah, Mbak Nur tuh langsung duduk di pojokan dapur sambil kayak teriak-teriak minta ampun ke arah yang nggak tahu itu apa. Oke. Terus tiba-tiba Bu Rena tuh juga ngeliat kalau misalnya Mbak Nur tuh ngambil pisau dari dapur, terus kayak ngomong sambil teriak-teriak ngacungin pisau tuh ke arah depannya dia. Nah, tapi balik lagi, di CCTV itu Bu Rena tuh nggak bisa ngeliat siapa-siapa selain Mbak Nur yang Iya. bertingkah aneh gitu. Gak lama setelah Bu Rena ngeliat CCTV itu, tiba-tiba tuh Bu Rena lihat kalau misalnya di depan CCTV itu kayak ada kabut putih gitu, Bi. Nah, kabut putih gitu dari yang cuman kayak asap, tiba-tiba nongol kayak sosok putih tinggi gede terbang Wah, anjing. nutupin CCTV itu. Wah. Bangsat. Nah, tiba-tiba CCTV itu tuh putih, ngeblank gitu selama 2 menitan. Setelah CCTV itu normal lagi, kelihatan lah akhirnya kalau misalnya tiba-tiba pahanya Mbak Nur itu udah ketancap pisau dan darah itu berceceran di mana-mana. Oh shit. Aduh. Tiba-tiba gitu, Wi. Bener-bener tiba-tiba langsung ketancap aja gitu. Tiba-tiba, Bi. Wah, anjir. Nah, di CCTV itu juga Bu Rena ngeliat kalau misalnya Mbak Nur tuh kayak berusaha nyabut pisau tuh sambil nangis kejer banget. Nah, sisa videonya setelah Bu Rena lihat lagi ngecepetin videonya gitu, ternyata Bu Rena tuh ngeliat kalau misalnya tuh Mbak Nur abis itu beres-beres, dia ngelapin darah dari pahanya, dia nulis suratnya, dan akhirnya dia taruh di ruang tamu, dia pergilah dari rumah. Berarti bener-bener setelah kejadian itu Mbak Nurnya langsung pergi. Langsung pergi dari rumah, Bi. Nah, abis lihat CCTV itu, malamnya tuh mereka semua hening lah, kayak shock gitu akan kejadian tadi kan. Nah, di rumah itu berarti cuma ada 4 orang dong, Pak Ahmad, Bu Rena, satu ART-nya, sama satu anak bayinya kan. Iya. Ini satu ART-nya kita sebut aja namanya Mbak Yana ya. Oke. Nah, selama berjam-jam tuh ternyata Mbak Yana tuh nangis mulu, Bi. Nah, karena Mbak Yana tuh khawatir sama Mbak Nur. Nah, kenapa?
Karena Mbak Yana tuh ternyata saudaraan sama Mbak Nur, Bi. Nah, Oh. masih kayak ada darah saudara lah gitu. Ya Mbak Yana kepikiran lah, saudara gue kenapa nih, kayak Iya, gitu kan. Akhirnya Mbak Yana tuh ngemis-ngemis ke Pak Ahmad, kayak bilang, Pak, ayo Pak, kita cari Mbak Nur, kasihan Mbak Nur itu loh, kakinya pincang berdarah-darah, dia pergi kemana nggak tahu, tolong Pak, kita cari bareng-bareng gitu. Sampai pada akhirnya Pak Ahmad sama Mbak Yana keluarlah dari rumah buat cari Mbak Nur sekitar jam 9-an malam. Mereka berdua cabut, berarti ninggalin Bu Rena sama anaknya dong. Iya. Berdua doang sendirian di rumah kan. Bohong lah kalau misalnya Bu Rena nggak takut, kalau misalnya cuma berdua doang di rumah sama anaknya. Iya, apalagi dia habis ngeliat video itu kan. Iya. CCTV. Sama yang kedua, dia abis ngelihat kalau misalnya anaknya tiba-tiba pindah sendiri, Bi. Iya, sebelumnya. Iya, itu yang bener-bener bikin Bu Rena tuh ketakutan banget sendirian di rumah. Nah sampai akhirnya nggak mau terlalu mikirin, sekitar jam 10-an malam Bu Rena tuh masuk kamar, tidurin anaknya, dan setelah anaknya udah tidur, Bu Rena tuh coba nenangin diri dan akhirnya dia tidur lah di kamarnya bareng sama bayinya. Tapi sama yang tadi kayak gue bilang, Bu Rena tetap tidur di kasur dan anaknya tidur tetap di boxnya, di cribnya Iya, itu. Terus. Nah sampai akhirnya tiba-tiba Bu Rena tuh tengah malam kebangun, Bi. Nah karena dia denger ada kayak bunyi alarm tuh kenceng banget dari krip anaknya itu, gitu. Sontak Bu Rena kebangun lah, berarti dia tahu anaknya kenapa-napa kan. Iya. Nah akhirnya Bu Rena bangun, dia nengok ke arah krip anaknya. Nah di situ tuh Bu Rena tuh ngelihat sesuatu yang bikin dia bener-bener ketakutan dan nggak bisa gerak sama sekali, Bi. Nah karena Bu Rena ngelihat kalau misalnya bayinya itu tuh udah ada di lantai, terus bayinya tuh ngerangkak ke arah depan. Dan pas dilihat sama Bu Rena, bayinya tuh lagi ngerangkak ke arah depan, ke arah kuntilanak yang lagi duduk buat berusaha meluk anaknya Wah, anjing. Merinding. di lantai, Bi. Nah, Takut banget. Terus nah sampai akhirnya Bu Rena tuh bener-bener nangis kejer banget, dia ketakutan banget akan apa yang dia lihat. Sampai akhirnya Bu Rena pingsan dan jatuh ke lantai. Nah nggak lama setelah itu akhirnya ada yang ngebangunin lah Bu Rena ini, dan ternyata yang ngebangunin tuh Pak Ahmad. Nah ternyata Pak Ahmad tuh udah pulang, dan pas Bu Rena lihat juga ternyata anaknya udah digendong sama Mbak Yana. Jadi mereka berdua tuh udah pulang lah dari nyari Mbak Nur tadi. Di situ Pak Ahmad nanya lah ke Bu Rena, kamu kenapa Ren? Gitu. Terus Bu Rena bilang lah ke suaminya, aku lihat anak kita main sama kuntilanak Mas. Gitu. Pak Ahmad tuh bener-bener coba buat nenangin, dan akhirnya Bu Rena udah tenang lah, udah dikasih minum juga sama Mbak Yana. Terus akhirnya Bu Rena nanya lagi, gimana Mas, udah ketemu sama Mbak Nur? Akhirnya Pak Ahmad disitu bilang lah, iya Ren, aku ketemu Mbak Nur di terminal. Dia bilang dia mau pulang, dia nggak betah di sini. Terus Pak Ahmad ceritalah tentang kejadian Mbak Nur yang ada di CCTV itu. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Nur itu, kata Mbak Nur adalah Mbak Nur tuh histeris banget, Bi, Nat, karena ternyata dia didatengin sama kuntilanak di rumah mereka. Nah kata Mbak Nur, si kuntilanak ini marah, nyariin adik bayinya kemana. Nah dia marah karena tuh dia bener-bener pengen banget main sama adik bayinya, tapi adik bayinya hilang, pergi entah kemana. Wah, anjing. Nah terus soal kejadian pisau, ternyata tuh Mbak Nur cerita, katanya tuh kuntilanak ini tuh berusaha nyakitin dia. Makanya Mbak Nur tuh ngambil pisau buat kayak melindungi dirinya dia gitu loh. Nah tiba-tiba tanpa dia sadarin, tangan Mbak Nur tuh tiba-tiba gerak sendiri, Bi. Nat, gerak sendiri, dan akhirnya dia nusuk sendiri pahanya. Dia nusuk sendiri pahanya kenceng banget sampai akhirnya darahnya berceceran di mana-mana karena pisau itu nancep di pahanya. Nah akhirnya semenjak kejadian itu mereka tuh ninggalin rumah dinasnya dan mereka coba nyari rumah baru di daerah sana biar tetap dekat sama perusahaannya Pak Ahmad. Oh shit, gue gak kebayang banget sih mau cerita lu, anjing, itu parah banget. Serem banget ya, Bi. serem banget sih Itu kayak paranormal activity, anjing. Banget, Bi. Oh iya benar. Tapi kayak gimana ya? Anak lu dicariin sama kuntilanak, woi bangsat.